Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Karewa pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya. Banjir bandang menghantam 2 kecamatan di Kabupaten Luwu. Siswi jadi korban perundungan oleh sejumlah pelajar SMP. Seekor biawak berukuran besar masuk ke dalam toko. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Pemirsa, banjir bandang menghantam 2 kecamatan di Kabupaten Luwu. Sejumlah kendaraan terbawa arus deras, sementara tak sedikit warga nekat menerobos genangan banjir untuk menyelamatkan diri usai terkepung dalam genangan air. Akses jalan Trans Sulawesi dan jalan antar kecamatan di 2 kecamatan di Kabupaten Luwu lumpuh akibat bencana banjir bandang akibat luapan Sungai Suli. Ratusan warga yang ada di Kecamatan Suli dan Suli Barat panik hingga nekat menerobos genangan banjir yang berarus deras demi menyelamatkan diri. Selain menghantam pemukiman, bencana banjir juga membuat sejumlah kendaraan mogok hingga harus diangkat secara bergotong royong agar tidak ikut terbawa arus yang cukup deras. Hingga saat ini belum ada data korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana ini. Pihak BPBD masih terus memantau kondisi banjir serta memberikan bantuan ke warga yang membutuhkan. Bencana banjir terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Minggu malam. Hingga Senin dini hari, sejumlah desa masih terkepung banjir dan belum bisa diakses oleh tim SAR. Tingginya genangan yang mencapai dada orang dewasa dan memiliki arus yang sangat deras, membuat tim evakuasi belum bisa mengakses dan mengevakuasi para korban yang berada jauh dari ibu kota kecamatan. Kami baru menerima bahwa baru 2 kecamatan yang terdampak banjir pada saat ini. Kondisi saat ini seperti apa, serta apakah ada yang dievakuasi? Kita lihat sendiri di belakang kami kondisi air masih mengenangi jalan kecamatan yang ada di Suli Barat, dan saat ini kondisi cuaca juga masih rintik-rintik, dan kami mengharapkan supaya mudah-mudahan di hulu nanti airnya hujan cepat berhenti. Pihak BPBD masih terus memantau kondisi banjir dan jika memungkinkan, tim akan segera menuju titik terparah. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Robak, Ainus melaporkan. Seorang siswi sekolah menengah pertama SMP menjadi korban perundungan oleh sejumlah pelajar SMP di Goa. Korban dijambak dan diseret oleh pelaku di tengah jalan. Video perundungan yang tersebar viral di media sosial. Video ini memperlihatkan aksi perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja wanita yang masih di bawah umur terhadap seorang siswi SMP di bawah umur di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Korban yang nyaris tidak berdaya usai diduga dicekoki alkohol dan dijambak hingga diseret oleh pelaku di tengah jalan. Akibat aksi perundungan tersebut, korban KP 15 tahun mengalami luka di wajah dan rasa sakit di tubuhnya hingga harus dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Ironisnya, aksi perundungan dilakukan hanya karena sakit hati setelah pelaku diduga diejek di media sosial. Polisi yang telah menerima laporan orang tua korban pun telah mengamankan 3 orang pelaku perundungan yang masih di bawah umur. Menurut orang tua korban, anaknya dianiaya oleh 6 orang pelaku. Kalau dari saya dengar anakku masalah pribadi sama juga bilang anakku dikatai ya, bilang perempuan. Kalau setahu saya dari anakku 6 orang Pak. 6 orang Pak, iya. Ibu ya. Dengan video yang sempat viral, kami betulkan atau kami benarkan memang itu terjadi. Dan saat ini Polres Goa, khususnya Satreskrim Polres Goa, tadi malam telah berhasil mengamankan 3 orang. Dan saat ini kita masih melakukan proses pemeriksaan secara intensif. Insya Allah nanti ke depan terkait dengan perkembangannya akan kami segera sampaikan kepada rekan-rekan.
Untuk PPA Satreskrim Polres Goa hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang remaja terduga pelaku perundungan. Sementara korban perundungan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma News melaporkan. Aksi heroik seorang prajurit TNI Lantamal 6 yang berenang menyelamatkan seorang nelayan terombang-ambing di tengah laut akibat perahunya terbalik di Kabupaten Maros. Evakuasi sempat terkendala akibat tidak adanya pelampung. Inilah aksi detik-detik prajurit anggota TNI AL Lantamal 6 menyelamatkan seorang nelayan yang terombang-ambing di tengah laut Kabupaten Maros. Saat melihat nelayan tersebut terapung sambil meminta pertolongan, dengan sigap prajurit tersebut langsung terjun dan berenang untuk menyelamatkan nelayan tersebut. Diketahui, nelayan bernama Rizal, usia 17 tahun, asal desa Bonto Matene, Kabupaten Maros, tengah menjaring ikan. Namun kapal yang digunakan tiba-tiba mengalami kebocoran hingga terbalik. Prajurit TNI AL kelas 1 Zulkifli yang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya untuk cuti Idul Fitri melihat korban dan langsung menyelamatkan. Proses evakuasi berlangsung dramatis, lantaran ia harus membawa nelayan tersebut ke atas perahu yang ditumpangi tanpa adanya pelampung. Prajurit pun membuka celananya untuk digunakan sebagai pelampung darurat. Perjalanannya menuju ke kampungnya di desa Bonto Matene, Kabupaten Maros, karena memang harus ditempuh lewat jalur laut. Dalam perjalanan menemukan ada seseorang nelayan yang sedang mengapung minta tolong. Zulkifli pun langsung mengerahkan perahunya ke nelayan tersebut. Dan setelah untuk menghindari kejadian yang lebih buruk, Zulkifli pun begitu mendekat ke korban langsung cebur ke laut dan berhasil menolong nelayan tersebut. Usai dievakuasi, perahu beserta nelayan tersebut dibawa ke pulau terdekat guna mendapatkan perawatan medis lebih awal. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan News melaporkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan wanita cantik yang jasadnya ditemukan dengan 79 luka tusukan senjata tajam di tengah sawah di Goa diwarnai kericuhan. Ayah korban yang menyaksikan adegan penikaman anaknya mengamuk. Keluarga meminta tersangka dihukum mati karena membunuh korban yang sedang hamil. Kericuhan ini terjadi saat petugas Satreskrim Polres Goa menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan wanita cantik di Mapolres Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis 10 April 2025. Ayah korban pembunuhan yang tidak terima anaknya dibunuh secara sadis langsung mengamuk dan meneriaki tersangka. Dalam rekonstruksi ini tersangka Jibril 23 tahun memperagakan 31 adegan mulai saat korban dan tersangka bertemu di salah satu tempat kos hingga tersangka melakukan pembunuhan secara sadis. Ironis, pembunuhan sadis dilakukan tersangka hanya karena sakit hati setelah diminta untuk bertanggung jawab atas kehamilan korban. Keluarga korban meminta agar tersangka dihukum mati, sementara kuasa hukum korban meminta agar polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana kepada tersangka Jibril. Pastikan saja itu hukuman mati karena apanya anak itu sama cucu mati. Pak, kalau kita lihat waktu korban meninggal itu ada berapa luka tusuk? Banyak tusukan saya dengar. Tusukan Pak. Ada berapa? Oh, 79 ya. Itu termasuk di belakangnya juga. Saya bisa petik dari 31 adegan ini sangat kental untuk pembunuhan berencananya. Apa acuannya? Di poin 11, itu adegan ke-11, pelaku itu menuju Goa membawa badik di sadel motor. Nah, berarti itu kan sudah ada mens rea di sini yang jahatnya. Membawa badik itu, dan badik itu juga yang ditemukan oleh penyidik menjadi alat untuk menghabisi nyawa korban. Alhamdulillah telah kita laksanakan sebanyak 31 adegan dan itu disaksikan juga oleh teman-teman dari JPU. Jumlah luka korban berapa? Luka korban itu berdasarkan visum et repertum dan hasil otopsi ya. Kurang lebih 98 korban dengan berbagai jenis luka.
Sebelumnya korban Putri Indah Sari ditemukan tewas di tengah sawah dengan 98 luka. 79 diantaranya adalah luka bekas tusukan senjata tajam di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada 21 Januari 2025. Korban Putri Indah Sari diduga dibunuh oleh kekasihnya Jibril hanya karena sakit hati saat tersangka diminta bertanggung jawab atas hamilnya korban. Atas pembunuhan sadis ini, keluarga korban meminta agar tersangka Jibril diberikan hukuman mati karena telah menghilangkan 2 nyawa, yakni ibu dan anak dalam kandungan korban. Dari Kabupaten Goa, Bukma News melaporkan. Diduga tersinggung lantaran disebut malas cari kerja, seorang suami di Kabupaten Maros tega membunuh istrinya sendiri saat tengah tertidur pulas di kamar rumahnya. Ironisnya korban dianiaya hingga korban tewas bersimbah darah. Warga desa Lekopancing, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros digegerkan dengan seorang ibu rumah tangga yang ditemukan bersimbah darah dan tergeletak di tempat tidur kamarnya. Korban yang masih dalam keadaan setengah sadarkan diri ini langsung dilarikan ke puskesmas terdekat dengan menggunakan mobil bak terbuka. Diketahui korban bernama Sri Hidayah, 42 tahun, namun setelah mendapatkan pertolongan medis, korban akhirnya menembus nafas terakhir. Mirisnya, pelaku penganiayaan ini adalah suami kedua korban yang menikah secara siri. Bahkan pelaku dengan sadis melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat fitness barbel seberat 10 kg hingga korban mengalami luka parah di bagian kepala dan wajah. Satreskrim Polres Maros bersama kepolisian sektor Tanra Lili yang menerima laporan warga langsung meringkus pelaku berinisial ZA umur 37 tahun di rumahnya yang juga menjadi tempat kejadian perkara dan mengamankan alat fitness barbel yang digunakan untuk menganiaya korban. Di depan petugas, pelaku tengah menganiaya istrinya sendiri lantaran diduga sakit hati dengan ucapan korban yang menyebut pelaku malas cari kerja. Sebelumnya, korban pertama kali ditemukan oleh anaknya yang berusia 10 tahun saat pulang dari rumah neneknya. Sang anak yang melihat ibunya dalam kondisi bersimbah darah ini kemudian berlari keluar rumah dan meminta tolong kepada tetangganya. Kemana batu suruh bertengkar? Batunya malam? Di rumah juga. Tinggal di belakang situ? Iya. Kau tidur di mana? Di dalam kamar. Di dalam kamar? Iya. Istrimu di mana? Di luar. Di luar? Iya. Nah, terus jam berapa kau bangun? Jam 6, Pak. Jam 6 kau bangun? Iya. Terus waktu bangun apa kau bikin? Langsung dikeluar, Pak. Langsung apa? Pukul. Pukul? Iya. Apa lu pakai kan? Barbel. Barbel? Iya. Berapa kali? Taruh 4 sampai 5, Pak. 4 sampai 5 kali. Apanya kena? Kepalanya. Kepala? Sebelah kanan. Bagian sebelah kanan? Itu dia pukul. Kronologisnya di mana pelaku merupakan satu rumah dan telah memiliki anak, namun anaknya telah meninggal dan yang bersangkutan tinggal satu rumah dan tapi tidak secara sah, nikah siri. Di mana motif pelaku sering bercekcok di awal karena di mana yang bersangkutan mungkin belum memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga hal tersebut istrinya selalu meminta untuk mencari pekerjaan. Artinya Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros untuk disemayamkan. Sementara pelaku yang sempat ditahan di Mapolsek Tanra Lili kini dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan berat hingga meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan News melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi lantaran cinta ditolak, tukang parkir lecehkan karyawati minimarket. Selengkapnya di seputar Aini Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aini Sulsel. Dua pria di Kabupaten Maros diamuk warga setelah kepergok hendak mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko. Beruntung polisi mengamankan kedua pelaku yang terus dihajar warga. Bahkan aksi pencurian sempat terekam kamera CCTV. Seperti inilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor trail yang terparkir di sebuah toko pakaian di Kelurahan Bontoa, Kabupaten Maros, terekam kamera CCTV. Pelaku terlihat seorang diri datang dengan mengenakan helm sambil memantau kondisi sekitar yang terlihat sepi sebelum mengarah ke salah satu sepeda motor yang terparkir di depan toko. Pelaku yang hendak memasukkan kunci letter T di kunci kotak sepeda motor tersebut langsung pergok pemilik motor hingga pelaku kabur dan teriaki maling hingga mengundang perhatian warga. Pelaku beserta rekannya yang berada di atas sepeda motornya sempat mencoba kabur namun berhasil ditangkap dan sempat menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung petugas yang kebetulan melintas di lokasi langsung mengamankan kedua pelaku, sementara pemilik sepeda motor langsung melaporkan kejadian ini ke kantor kepolisian sektor Mandai. Diketahui kedua pelaku ini tertangkap basah hendak mencuri sepeda motor setelah korban yang merupakan karyawan toko pakaian tersebut melihat aksi pelaku melalui kamera pemantau CCTV. Iya, sempat kabur Kak sampai Wismi di depan Yota, terus dikejar. Terus saya tarik bajuan dari belakang, jadi jatuh dari motor. Terus banyak warga datang. Berapa orang? Dua orang. Yang satu orang menunggu di atas motor, satunya yang beraksi di motorku. Ya benar sekali Pak. Dari laporan masyarakat tadi bahwa telah terjadi pencurian di Jalan Poros Makassar Maros, tepatnya di Ismi Shop. Jadi kami setelah mendatangi TKP itu, kami berhasil mengamankan dua pelaku. Hingga saat ini kedua pelaku masing-masing berinisial F dan I telah diamankan di kantor kepolisian sektor Mandai dan masih pemeriksaan oleh petugas. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan News melaporkan. Aksi pencurian di masjid di Kecamatan Biringkana, Makassar terekam kamera CCTV. Modus pelaku berpura-pura sebagai jemaah yang hendak melaksanakan sholat, kemudian menggasak uang infak di dalam kotak amal dengan merusak kunci gembok pengaman. Inilah detik-detik aksi pencurian yang terjadi di sebuah masjid Nurul Huda, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, berhasil terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku seorang diri datang dengan mengenakan sarung lalu menuju ke lantai 2 masjid. Suasana sepi membuat pelaku langsung mengincar kotak amal masjid yang tersimpan di samping pintu. Bahkan pelaku juga dengan nekat mengangkat kotak amal tersebut menuju ke lantai 2 agar aksinya tidak terlihat oleh pengurus masjid. Meski kotak amal masjid tersebut terbuat dari besi baja dengan ukuran besar dan berat. Namun pelaku tidak kesulitan untuk melancarkan aksinya. Dengan menggunakan besi, pelaku kemudian merusak kunci pengaman gembok lalu menggasak uang infak dari kotak amal masjid. Dua kali.
Diketahui aksi pencurian ini terjadi di pagi hari dengan modus pelaku berpura-pura sebagai jamaah masjid yang hendak melaksanakan sholat duha. Itu masih pagi, terus kebetulan tidak ada orang sama sekali. Terus dia tiba-tiba kayak mau sholat duha, dia masuk ke masjid, tiba-tiba cari kesempatan untuk masuk. Terus ini kira-kira masjid diapain, Pak? Dia lihat dulu situasi, terus setelah itu dia naik ke atas. Dia pura-pura naik ke atas, terus turun lagi ke bawah ambil ini, terus mengangkat naik. Aksi pencurian ini baru diketahui oleh pengurus masjid yang mendapati kotak amal berada di lantai 2 dengan kondisi terbuka. Pihak masjid kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dengan membawa bukti rekaman CCTV aksi pencurian uang infak masjid. Dari Makassar, Wahyu Ruslan News melaporkan. Aksi bejat juru parkir di Makassar terekam kamera pengawas dalam keadaan mabuk menepuk bokong karyawati minimarket yang sedang sibuk mengatur barang jualan. Aksi di latar belakangi usai pelaku menaruh hati namun berujung penolakan oleh korban. Juru parkir ditahan polisi usai melecehkan karyawati hingga merusak kaca pintu minimarket yang bertempat di Jalan Opudeng, Resaju 2, Kecamatan Mamanjang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kamera pengawas merekam detik-detik pelaku melancarkan aksi cabulnya. Bermula pelaku Zainal 30 tahun datang menghampiri korban inisial PMS 22 tahun. Pelaku yang berjalan sempoyongan usai mabuk seketika langsung menepuk bokong korban yang sedang sibuk mengatur barang jualan yang terdisplay di rak hingga aksi pelaku membuat korban marah bahkan meronta. Bukannya merasa bersalah, pelaku yang mendapat sejumlah hujatan malah kembali melampiaskan dengan merusak pintu kaca minimarket dengan menendang kaca minimarket hingga menyebabkan luka di bagian kaki pelaku. Pemeriksaan kepolisian aksi cabul dilatar belakangi usai pelaku kesal menaruh hati ke korban namun hanya direspon dengan penolakan. Akibat perbuatannya pelaku terancam pidana kurungan penjara 9 tahun lamanya usai dikenakan pasal 289 KUH pidana dengan tentang pencabulan. Pelaku yang kami amankan atas nama Zainal alias Zainal, umurnya 30 tahun. Kebetulan tersangka ini adalah juru parkir di salah satu toko minimarket yang terletak di Jalan Cendrawasih 2. Kemudian TKP-nya itu di Jalan Opudeng Resaju, Kecamatan Mamanjang, Kota Makassar. Iya, menegur. Dalam keadaan apa gitu? Dalam keadaan mabuk. Siapa nama tak? Terus kenapa sampai luka kayak kita? Dari Makassar, Syalu Adiaksa News melaporkan. Seekor biawak berukuran besar masuk ke dalam toko hewan peliharaan di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara di Jombang, Jawa Timur, seekor ular kobra masuk ke toko kelontong yang ditinggal mudik lebaran. Beginilah kehebohan yang terjadi saat 2 orang petugas damkar berusaha menangkap seekor biawak di sebuah toko hewan peliharaan di Bangkalan, Jawa Timur. Hewan dengan panjang 1 meter lebih ini akhirnya berhasil ditangkap setelah salah seorang petugas berhasil menangkap ekornya. Kejadian berawal saat hewan reptil ini tiba-tiba keluar dari saluran air depan toko dan langsung menyelonong masuk ke dalam. Tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil menangkapnya. Upaya penangkapan ini menjadi lebih mudah karena hewan reptil tersebut terjebak di bawah salah satu sangkar kucing. Toko jadi sudah terperangkap, untuk evakuasinya lebih mudah. Sementara itu ditinggal saat libur lebaran, seekor ular kobra masuk ke dalam toko kelontong di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Petugas damkar Jombang yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi dan menangkap ular tersebut.
Pemilik toko menjelaskan sebelumnya toko sudah sepekan lebih ditutup karena ditinggal mudik lebaran. Saat pulang dan hendak membersihkan tokonya, Sunarto terkejut karena melihat ada seekor ular kobra yang bersembunyi di balik barang dagangannya. Tapi sering di sini Pak, apa baru kali ini? Kalau yang di sini baru kali ini, tapi kalau saya menemui di jalan itu sering. Maksudnya jalan sekitar sini, berarti kan saya anggapannya mungkin anaknya ke sini. Tapi di sini ada warga sempat terkena bisanya atau gimana Pak? Enggak terkena, tapi dulu di rumah saya yang barat itu memang ada indukannya 2. Kita tangkap ularnya. Itu ular jenis apa Pak? Ular kobra. Ukurannya Pak? Ukurannya kira-kira sebesar ibu jari. Sementara induk dari ular kobra tersebut diduga sudah kabur sebelum petugas damkar datang. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, produk fashion lokal berbahan dasar kulit asal Garut memang jadi juaranya. Sudah puluhan tahun para pengrajin kulit membuat produk mulai dari jaket, tas, serta sepatu dengan bermacam model. Pemirsa, di Garut, Jawa Barat terdapat nama kampung, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, dan di jalan inilah sepanjang 500 meter terdapat toko-toko yang menawarkan produk berbahan dasar kulit berkualitas tinggi namun tidak membuat kantong Anda bolong. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat-lihat produk sentra industri kulit yang berada di Sukaregang. Sukaregang Garut selalu dipenuhi wisatawan kala libur tiba. Namanya yang harum dengan kerajinan kulit beragam jadi buah tangan yang layak diberikan kepada orang terkasih. Jaket, tas, dompet, sandal maupun sepatu terbuat dari kulit yang kuat. Kualitas hasil karya anak bangsa ini tak kalah dengan produk olahan kulit luar negeri. Nah ya Pak, saya ini penasaran nih Pak, mana sih produk yang paling diminati sama masyarakat itu? Khususnya ini kan banyak sekali peminatnya bukan hanya dari warga Garut ya Pak? Ya. Untuk saat sekarang ini yang paling diminati itu adalah tas-tas Pak. Tas? Ya, terutama tas-tas perempuan karena segmennya itu ya terutama kita menempati tempat di sini itu untuk kalangan menengah bawah, menengah tengah dan menengah atas. Oke. Dan itu adalah upaya dari Yayasan Poppy Darsono untuk meningkatkan kualitas penyamakan dan produk kulit. Harga yang dibanderol pun cukup terjangkau, berkisar Rp60.000 hingga Rp2.000.000 tergantung ketebalan kulit dan jenis produk yang dicari. Ternyata ketebalan jaket kulit ini ada beda-beda ya. Ada yang 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Yang saya pakai ini 0, berapa? 0,6. Sentra produk kulit ini pun menarik minat pembeli dari dalam kota hingga luar daerah. Udah sering, kebetulan kalau pulang kampung ini menjadi ritual lah, harus mampir ke sini dan barangnya bagus-bagus di sini. Di sini cukup oke ya, maksudnya kita bisa punya range yang cukup banyak dari harga yang 100.000 sampai yang memang benar-benar lumayan high end, kualitasnya sampai sejutaan juga ada, jadi kita bisa pilih range-nya lumayan banyak pilihannya. Produk kerajinan kulit asal Garut dikenal variatif dan harga ramah kantong. Bagi para pedagang kerajinan kulit, hari libur menjadi berkah tersendiri karena omset penjualannya meningkat. Dari Garut, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Yudi Permana, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di
di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.